Terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Berdirinya kami di sini guna untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Analisis Strategi Bisnis Warung Abnormal. Baik, nama anggota kelompok kami yaitu sebagai saya sendiri, Maria Trisinda Indriani dengan NIM 1122020. Terus yang kedua yaitu Juliana Aurelia Derista dengan NIM 1122037. Baik, selanjutnya tujuan presentasi dari kelompok kami pada malam hari ini yaitu untuk memaparkan profil organisasi warung abnormal serta analisis lingkungan eksternal bisnisnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan profil organisasi. Yang pertama itu pengertian dari warung abnormal. Warung abnormal merupakan jaringan kafe atau restoran modern yang menghadirkan makanan kaki lima seperti Indomie, roti bakar, dan kopi. Namun dengan konsep suasana nyaman dan sangat cocok untuk kebutuhan generasi muda yang suka berbagi di media sosial atau Instagramable. Terus warung abnormal ini berdiri sejak tahun 2014 di Bandung. Kini warung abnormal sudah berkembang ke berbagai kota besar di Indonesia. Terus segmentasi pasarnya adalah anak muda dan profesional muda yang mencari tempat nongkrong yang murah, enak, dan modern. Baik, di sini juga saya akan menjelaskan tentang analisis lingkungan eksternal atau PESTEL. Ada beberapa faktor analisis lingkungan eksternal. Yang pertama itu politikal, yang kedua ekonomi, yang ketiga itu sosial, yang empat teknologikal, yang kelima environmental, yang keenam legal. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang politikal. Politikal itu di mana regulasi di sektor makanan dan minuman cukup stabil, meski ada tantangan seperti izin operasional dan pajak UMKM. Yang kedua yaitu ekonomi, di mana daya beli masyarakat yang masih dipengaruhi pandemi membuat harga makanan menjadi sensitif. Yang ketiga itu sosial, di mana gaya hidup milenial dan Gen Z yang suka nongkrong dengan suasana nyaman, harga terjangkau. Terus yang keempat teknologikal, itu digitalisasi membantu bisnis seperti pemesanan online, pembayaran cashless, dan promosi via media sosial. Terus yang kelima environmental. Di sini ada tuntutan untuk ramah lingkungan seperti pengelolaan limbah dan pengurangan penggunaan kertas. Terus yang keenam ini yaitu legal. Bisnis harus patuh pada standar BPOM, sertifikat halal dan standar kebersihan. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu analisis lingkungan eksternal. Berdasarkan analisis Porter's Five Forces, warung abnormal menghadapi beberapa tantangan dari lingkungan eksternal. Pertama yaitu ancaman pendatang baru tergolong tinggi karena membuka kafe kini tidak membutuhkan modal besar. Kemudian, daya tawar pemasok berada pada tingkat sedang karena bahan makanan yang digunakan cukup umum. Namun, daya tawar pembeli tinggi sebab pelanggan saat ini sangat peka terhadap harga dan kualitas layanan. Ancaman produk pengganti jual tinggi karena banyaknya alternatif seperti street food dan restoran cepat saji. Terakhir, persaingan industri sangat ketat terutama di sektor FDB seperti kafe, angkringan modern, dan lainnya. Baik, di sini juga yang keduanya itu analisis internal. Selanjutnya,
Dari sudut pandang resource basic view, kami menganalisis kekuatan internal warung abnormal. Sumber daya berwujud yang dimiliki yaitu lokasi outlet yang strategis dan desain tempat yang unik. Sementara itu, sumber daya tidak berwujud meliputi brand image kuat sebagai tempat tongkrongan anak muda serta pelayanan yang cepat dan ramah. Kapabilitas inti mereka adalah inovasi menu yang cepat beradaptasi dengan tren serta strategi promosi yang kreatif. Hal ini menjadi kekuatan tersendiri yang sulit ditiru oleh kompetitor. Baik, slide ini masih lanjutan dari analisis internal. Kali ini kita menggunakan pendekatan Pauli Chain Analysis. Yang pertama itu primary activities atau kegiatan utama. Untuk aktivitas utama dimulai dari inbound logistik. Warung abnormal menggunakan bahan baku lokal yang telah terstandarisasi untuk memastikan konsistensi rasa dan kualitas. Selanjutnya, di bagian operation, mereka menerapkan konsep dapur terbuka dan layanan cepat yang meningkatkan transparansi dan efisiensi. Pada proses outbound logistik, warung menyediakan layanan dine-in, take-away, dan deliver yang memudahkan pelanggan menikmati produk dengan cara yang mereka pilih. Di sisi marketing dan sales, warung aktif memanfaatkan media sosial yang sangat sosial serta influencer marketing yang sangat relevan dengan target pasar. Dan terakhir, di aspek servis, mereka juga memperhatikan layanan pelanggan melalui media sosial agar tetap terhubung dan responsif terhadap keluhan dan atau masukan. Baik, yang kedua itu support activities atau kegiatan pendukung. Kemudian untuk kegiatan pendukungnya itu, warung abnormal memiliki SDM yang terlatih, sistem IT kasir yang modern, serta budaya kerja yang santai namun efisien. Kombinasi ini menjadikan operasional lebih fleksibel tetapi tetap profesional. Baik, slide berikutnya dibacakan oleh teman saya yaitu Aurel. Oke, baik, selanjutnya ada analisis internal atau SWOT analisis. Jadi yang pertama itu ada strengths atau kekuatan. Di mana di perusahaan ini dia memiliki citra brand yang sangat kuat di kalangan milenial. Terus merupakan target pasar utama. Harga produk juga terjangkau, menjangkau konsumen dari berbagai kalangan. Selain itu juga yang disajikan di inovatif tapi tetap saja dia familiar sehingga mudah diterima di pasar. Terus yang kedua ada weakness atau kelemahan. Dengan skala besar di sini dia mempunyai risiko penurunan kualitas produk. Selain itu, persaingan harga di pasar menengah ke bawah cukup ketat, sehingga bisa mengaruhi margin keuntungan. Yang ketiga ada opportunities atau peluang, di mana di perusahaan ini dia memiliki peluang besar untuk ekspansi ke daerah baru. Kemitraan digital dengan platform seperti GoFood, bisa juga GrabFood, bisa juga meningkatkan jangkauan pelanggan secara signifikan. Nah, yang terakhir ada threats atau ancaman, di mana ancaman terbesar itu datang dari tren kuliner yang cepat berubah, sehingga perusahaan harus adaptif. Selain itu juga dia meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan. Bisa juga menjadi tantangan jika menunya tidak menyesuaikan. Baik, selanjutnya ada formulasi strategi. Jadi yang pertama dia mempunyai visi, di mana visinya itu menjadi brand kuliner lokal terkemuka yang menghadirkan pengalaman nongkrong modern dengan citra rasa Nusantara. Jadi perusahaan itu ingin menjadi pemimpin dalam industri kuliner lokal. Jadi fokusnya bukan hanya pada makanannya,
juga pada pengalaman nongkrong atau bersosialisasi yang modern. Dia juga tetap mempertahankan identitas, rasa lokal atau cita rasa Nusantara untuk menjaga keunikan dan kedekatan dengan konsumen Indonesia. Di sini juga ada misi. Jadi yang pertama ada mereka menyediakan menu terjangkau yang berkualitas. Di sini fokus perusahaan pada harga yang ramah di kantong tanpa mengorbankan kualitas makanan atau minuman. Jadi yang kedua, menciptakan tempat yang nyaman dan kekinian. Di mana tempat yang nyaman dan estetik menjadi nilai tambah yang sangat penting kan bagi anak muda untuk nongkrong, belajar ataupun bekerja. Terus yang ketiga, terus terinovasi, mengikuti tren kuliner anak muda. Generasi muda yang mudah bosan dan juga mencoba hal baru. Perusahaan harus adaptif terhadap perubahan selera seperti minuman viral, makanan kekinian, dan juga konsep layanan digital. Di sini tuh tujuannya itu target yang ingin dicapai dalam waktu tertentu. Di sini ada meningkatkan kepuasan pelanggan. Dia sebesar 15% dalam 1 tahun. Jadi fokus pada pelayanan pelanggan dan pengalaman pengguna. Terus peningkatan kepuasan bisa dilihat dari survei, rating atau lisan pelanggannya. Selanjutnya ada membuka 10 outlet baru di kota. Di sini ekspansi bisnis ke kota berkembang yang memiliki potensi pasar, tapi persaingan belum seketat kota besar ya. Terus berikutnya ada keunggulan bersaing. Di sini ada kombinasi cita rasa lokal dan suasana modern. Jadi menarik bagi konsumen ya yang ingin sesuatu yang familiar gitu kayak makanan lokal, namun tetap dalam suasana yang kekinian. Di sini dia menciptakan keseimbangan antara tradisional dan modern. Selanjutnya ada brand positioning sebagai tempat nongkrong anak muda gitu ya, berkonsep naik kelas. Naik kelas itu berarti pengalaman yang lebih premium gitu dibanding warung biasa, namun tetap terjangkau ya. Selanjutnya ada implementasi strategi. Yang pertama ada struktur organisasi di mana dia terpusat di pusat manajemen gitu dengan cabang outlet teman-teman. Jadi di struktur ini dia menunjukkan bahwa kendali utama itu tetap berada di pusat atau pusat manajemen, namun outlet di berbagai lokasi diberikan kebebasan tertentu. Ini memungkinkan pusat untuk menjaga konsistensi strategi dan standar kualitas, sementara cabang dapat berinovasi sesuai kebutuhan lokal. Jadi pendekatan ini efisien dalam mempertahankan identitas perusahaan sembari merespon kondisi pasar setempat. Jadi yang kedua ada budaya organisasi, di mana yang dimaksud itu budaya kerja santai, kolaboratif dan berorientasi pelayanan. Jadi budaya kerja yang santai namun tetap profesional itu, menciptakan lingkungan yang nyaman, terus bisa mengurangi stres. Kolaboratif berarti setiap individu harus saling bekerjasama dan saling terbuka terhadap ide itu. Orientasi pada pelayanan menunjukkan bahwa seluruh aktivitas difokuskan untuk memberikan pengalaman yang terbaik ya kepada pelanggan, yang sangat penting dalam industri jasa. Yang ketiga ada sumber daya manusia, di mana rekrutmen anak muda energi, terus pelatihan pelayanan pelanggan, insentif berbasis program. Jadi generasi muda yang cenderung adaptif terhadap teknologi ya, terus penuh semangat, inovatif. Pelatihan pelayanan pelanggan penting untuk memastikan kualitas interaksi dengan konsumen tetap tinggi. Dari sistem insentif performa ini mendorong karyawan untuk bekerja lebih produktif dan berkualitas, karena mereka tahu hasil kerja yang baik akan dihargai secara langsung. Yang terakhir ada teknologi, aplikasi pemesanan, sistem POS digital, strategi pemesanan berbasis data sosial media.
di mana penggunaan aplikasi pemesanan dan sistem point of sale atau POS itu digital meningkatkan efisiensi transaksi dan pencatatan data. Jadi strategi pemasaran berbasis data media sosial ini memungkinkan ya perusahaan memahami tren, perilaku konsumen, serta menargetkan iklan secara tepat. Di mana hal ini tuh menjadikan pemasaran yang lebih efektif dan hemat biaya. Oke, baik, berikutnya ada evaluasi dan pengukuran strategi. Di sini ada 2 bagian. Yang pertama itu indikator kinerja utama. Yang pertama dia ada skor kepuasan pelanggan. Jadi ukuran seberapa puas ya pelanggan terhadap pelayanan, produk ataupun pengalaman yang diberikan oleh outlet. Jadi target yang ditetapkan itu minimal 85% ya. Yang artinya itu mayoritas pelanggan itu harus merasa puas. Terus yang kedua dia ada waktu pelayanan. Jadi waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk melayani pelanggan sejak pemesanan hingga pesanan diterima. Jadi target waktu di bawah 10 menit itu yang bertujuan untuk memastikan efisiensi dan juga mempercepat alur pelayanan ya, agar pelanggan tidak menunggu lama. Jadi yang ketiga ada pendapatan outlet bulanan. Ini mengukur total pemasukannya yang diperoleh oleh outlet dalam 1 bulan gitu. Jadi pendapatan bulanan jadi indikator penting untuk melihat keberhasilan ya strategi penjualan, efektivitas promosi, serta pengelolaan biaya operasional. Terus yang kedua ada pivot ya dan penyesuaian. Jadi ada 3. Yang pertama itu jika tren menu berubah, di mana dia lakukan uji coba menu baru lewat promo bundling. Ketika preferensi pelanggan berubah, perusahaan harus responsif. Jadi salah satu strateginya itu dengan melakukan uji coba menu baru dan menggabungkannya dalam promo bundling atau paket hemat gitu ya. Ini bisa membantu mengenalkan produk baru sekaligus meningkatkan penjualan. Jadi yang kedua itu jika kepuasan pelanggan turun, maka audit layanan atau kebersihan. Ketika skor kepuasan pelanggan menurun, ini perlu dilakukan audit menyeluruh terhadap layanan dan keberhasilan outlet. Jadi pelayanan yang kurang ramah atau kebersihan yang tidak terjaga itu bisa langsung menurunkan kepuasan pelanggan ya. Jadi audit ini menjadi dasar perbaikan layanan. Terus yang terakhir, dia harus gunakan data penjualan digital untuk menyesuaikan jam operasional dan penawaran. Dari sistem digital bisa dianalisis untuk mengetahui waktu-waktu ramai dan sepi pengunjung, sehingga manajemen bisa menyesuaikan jam operasionalnya agar lebih efisien dan penawaran promosi lebih tepat sasaran. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi warung abnormal itu dia telah berhasil ya membangun fondasi bisnis yang solid dengan menciptakan citra merek yang kuat, khususnya di kalangan anak muda ya. Konsep inovatif yang menggabungkan warung kopi tradisional dengan suasana modern menjadikan warung abnormal sebagai salah satu pelopor dalam tren kuliner kekinian ya. Namun seiring dengan meningkatnya persaingan di industri makanan dan minuman serta perubahan cepat dalam preferensi konsumen, jadi warung abnormal ini dituntut untuk terus berinovasi. Dan untuk tetap relevan dan kompetitif, warung abnormal itu perlu melakukan evaluasi berkala terhadap strategi pemasaran, memperkuat diferensiasi produk, meningkatkan pelayanan, serta memanfaatkan teknologi digital sebagai bagian dari transformasi bisnisnya. Selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama itu ada diversifikasi produk sehat dan kekinian. Jadi perusahaan itu disarankan ya untuk memperluas jenis produknya ke arah makanan yang sehat yang sedang tren, seperti makanan yang berbasis kayak nabati gitu dan makanan yang rendah kalori. Jadi hal ini itu penting untuk menjangkau konsumen yang
semakin sadar akan gaya hidup sehat ya, dan mengikuti perkembangan tren makanan modern. Jadi yang kedua itu ada interaksi digital yang lebih personal. Untuk meningkatkan keterlibatan pelanggan, jadi perusahaan itu bisa memanfaatkan aplikasi loyalty ya dengan pendekatan yang lebih personal. Misalnya kayak memberikan penawaran khusus gitu, khusus sesuai kebiasaan belanja pelanggan, atau mengirim notifikasi yang disesuaikan dengan minat mereka gitu. Terus yang ketiga ada kemitraan strategis dengan brand lokal dan komunitas kreatif, di mana mereka itu bekerja sama dengan merek lokal dan komunitas kreatif. Ini dapat memperkuat citra merek di mata konsumen. Terus yang keempat ada penyesuaian harga dan layanan berbasis data, di mana agar tetap kompetitif di pasar menengah. Jadi penting bagi perusahaannya untuk menyesuaikan harga dan layanan berdasarkan data pelanggan, dengan memahami preferensi dan daya beli konsumen. Jadi perusahaan itu bisa menawarkan layanan yang sesuai tanpa harus mengorbankan kualitas. Thank you for watching.